Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala aidzan wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum. Fala tamilu kulal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemarin sudah saya bacakan muqaddimah bab al-wasiyatu bin nisa. Pesan penting buat kaum wanita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita kaum laki-laki agar mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu kebaikan yang dikenal oleh masyarakat. Kemudian Allah juga mengingatkan, walaupun kalian berkeinginan kuat untuk berbuat adil, tetapi kalian tetap tidak mampu berbuat adil. Walau demikian, janganlah kemudian kalian mencurahkan seluruh perhatian kalian pada satu orang dan meninggalkan yang lain sehingga yang lain menjadi terkatung-katung. Jika kalian bermaksud untuk berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat-ayat yang dijadikan muqaddimah oleh Imam Nawawi dalam menjelaskan al-wasiyatu bin nisa. Kemudian sore ini akan kami bacakan hadis. Wa'an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu, berwasiatlah kalian bin nisa'i dengan wanita, khairan, dengan kebaikan. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya wanita itu khuliqat, diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk. Wa inna awajama fit dila'i a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam menjelaskan tentang al-wasiyatu bin nisa adalah hadis yang sangat populer, sering disebutkan dalam setiap ceramah dan nasihat-nasihat, bahwa Rasulullah berpesan kepada kita untuk senantiasa berwasiat membimbing istri-istrinya dengan cara yang baik. Nabi mengingatkan bahwa wanita itu diciptakan dari sesuatu yang bengkok. Kalimat khuliqat min dila'in itu sebagian ulama memahaminya sebagai majas isti'arah. Artinya bukan berarti bahwa wanita itu benar-benar diciptakan dari tulang rusuk, itu bukan, tetapi dari sesuatu yang bengkok seperti tulang rusuk, gitu maknanya. Ya. Kemudian Rasul juga mengingatkan bahwa tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Artinya dari sabda ini adalah Rasulullah mengingatkan kepada kita kaum laki-laki agar senantiasa bersabar membimbing istrinya. Sesuatu yang tercipta dari sesuatu yang bengkok itu hasilnya juga bengkok. Artinya karakter wanita, ya, karakter wanita itu aslinya memang berasal dari sesuatu yang bengkok, sehingga perlu kesabaran dalam membimbing agar yang bengkok ini tidak menimbulkan bahaya, ya, juga tidak menjadikan kalian terlena. Maka idealnya seorang suami atau laki-laki itu harus lebih pintar daripada istrinya, lebih tahu karakter istrinya supaya dia bisa membimbingnya. Karena kalau dia tidak tahu karakter istrinya, tidak tahu apa
keinginannya dan apa kelemahannya, itu ya akan sulit untuk bisa membimbingnya. Maka Nabi mengingatkan, istrimu itu terbuat dari sesuatu yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kalian bermaksud untuk meluruskannya, jika cara yang kalian lakukan itu tidak tepat, maka hasilnya bukan lurus tapi malah patah. Jadi gagal. Ya. Keinginannya meluruskan, tapi hasilnya malah patah. Padahal kalau dibiarkan ya tetap bengkok. Wa in taraktahu, dan jika kalian meninggalkannya, artinya dibiarkan, tidak dibimbing, tidak dibina, lam yazal a'waja, maka dia akan selalu dalam kondisi bengkok. Maka dari hadis ini seorang suami dituntut untuk bijak, untuk lebih alim daripada istrinya, sehingga dia bisa membimbing istrinya dengan sabar. Bagaimana sesuatu yang memang sudah bengkok ini bisa lurus tapi tidak pecah, ya, lurus tapi tidak pecah. Bagaimana caranya? Ya tentunya meluruskannya pelan-pelan, perlu proses yang cukup lama, tidak bisa tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa hasilnya bukan lurus, tapi malah pecah. Fastausu, maka berwasiatlah kalian bin nisa'i dengan wanita. Artinya kalian hendaklah selalu menasehati, selalu memberi pesan yang baik dengan cara yang bijak kepada istrinya. Muttafaqun alaihi. Kesohihan hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini, kemudian dalam redaksi yang lain yang juga disebutkan dalam kitab Sahih 2, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada sedikit redaksi yang berbeda. Al mar'atu kaddila'i. Kalau tadi kan khuliqat min dila', diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau di hadis yang lain redaksinya, wanita itu seperti tulang rusuk, bukan diciptakan dari tulang rusuk, tapi seperti tulang rusuk yang bengkok. In aqamtaha, jika kalian meluruskannya, kasartaha, kalian akan mematahkannya. Jadi kalau kalian ingin meluruskan dengan cara yang tidak bijak, tergesa-gesa, bisa jadi hasilnya bukan lurus tapi pecah. Wa inistamta'ta biha, dan jika kalian bersenang-senang dengannya, artinya menikmati kebengkokan itu, tidak ada upaya untuk membimbingnya, mendidiknya, ya istamta'ta wa fiha awajun, kalian selalu dalam kondisi bersenang-senang, tapi di dalam senang-senang itu ada kebengkokan, ada sesuatu yang tidak lurus. Ini gambaran sesuatu yang tidak benar, ya, bengkok, walaupun tidak terlalu salah karena cuma sekedar bengkok. Tinggal nanti bengkoknya itu berapa derajat. Nah, kalau bengkoknya sampai berlebihan, ya tentunya cara meluruskannya agak sulit. Tapi kalau bengkoknya cuma sedikit, diluruskannya gampang. Wa fi riwayatin li muslimin, kemudian ada satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu khuliqat, diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk. Lantas taqima laka ala tariqatin, kalian laki-laki tidak akan mampu meluruskannya, tidak akan mampu meluruskannya, tetap bagaimanapun juga ada unsur bengkoknya. Fa in istamta'ta biha wa fiha awajun, kalau kalian biarkan, kalian bersenang-senang dengan kondisi yang bengkok, ya dia tetap dalam kondisi bengkok. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha, dan jika kalian terlalu bersemangat, ya, untuk meluruskannya, tidak sabar, tidak setahap demi setahap, maka hasilnya adalah pecah, patah. Wa kasruha tolakuha, adapun yang dimaksud pecah di sini adalah terjadinya perceraian. Ya, jadi Nabi sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu bahwa salah satu penyebab perceraian itu karena pihak laki-laki kurang sabar dalam meluruskan, ya,
kurang sabar dalam meluruskan. Barangkali sudah berupaya diluruskan tapi tetap bengkok juga, akhirnya terus dipaksa, hasilnya pecah. Nah, hasilnya pecah. Tentu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu pasti benarnya. Ya. Jika yang terjadi sekarang kok tidak sesuai dengan sabda Nabi, berarti malah sabda Nabi dianggap bohong. Padahal Nabi tidak pernah bohong. Maka semua berita yang disampaikan Rasulullah, baik atau buruk, itu benar adanya. Kalau Rasulullah memberitakan kebaikan, pasti yang terjadi juga baik. Tapi ketika Rasulullah memberitakan sesuatu yang buruk, juga nanti suatu yang terjadi itu pasti buruk. Tidak ada sesuatu yang diberitakan buruk ternyata baik, itu enggak ada. Itu nanti justru malah pembawa beritanya dianggap bohong. Padahal Rasulullah itu tak pernah bohong, karena para Rasul punya sifat as-sidqu, ya, yaitu benar dalam ucapan, wal amanatu, dan dapat dipercaya dalam perbuatan. Sore ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.